Terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, Bos, semangat pagi. Selamat pagi. Yes, Bos, semangat pagi. Semangat pagi. Yes, Bos, semangat pagi. Semangat pagi. Yes, Bos, semangat pagi. Bangga sekali saya ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Putra Mitra Nasa dari Sidoarjo. Tangan Sidoarjo. Mitra Nasa dari Jember. Ini adalah hari yang menggembirakan, menyenangkan bagi saya. Dan terus terang ya, terus terang saja. 3 bulan dari acara ini, Mas Medi lahir 30 kron. Dan kron diamondnya bukan sembarangan kron diamond, bukan. Tapi kron diamond yang minimum seperti ini. Ini kron diamond yang minimalnya 1 juta poin. Siapa yang ingin 1 juta poin? Saya. Karena 1 juta poin itu 6 gurih. Pedesnya itu pas seperti sambal madiun. Kayak sambal pecel. Karena kemarin saya kemarin diulang oleh Mbak Fitri sambal pecel madiun. Ternyata saya mengatakan ini sambal apa? Sambal Fitri. Sambal Fitri. Sambal madiun. Karena Mbak Fitri kedatangan orang tuanya khusus dari Madiun ke Sidoarjo hanya untuk diberikan kepada saya. Keren. Dulu oleh ahlinya ngulek sambal. Dan ternyata enak sekali. Dan Bapak sekalian, tadi malam ya kemarin sampai tadi malam kita berhadapan langsung dengan pengulek sambal kron, yaitu Bapak DRS Mas. Iya. Karena di tangan beliau lahirlah orang seperti ini. Yes. Memang ya sponsor saya itu ada satu, upline saya ada banyak. Dan upline saya yang qualified menurut saya ya, karena Sindu ini orang yang paling aneh sedunia, bahkan saya paling aneh ini. Jadi saya punya target begini, punya standar kualitas seperti ini. Saya hanya mau belajar. Ya, saya hanya mau belajar kepada orang yang pertama, ini syarat orang yang mengotori otak saya harus punya syarat. Syarat pertama, kaya. Sehebat apapun, sebijaksana apapun orang itu kalau tidak kaya, maaf saya nggak mau denger, pasti teori semua itu. Betul? Syarat pertama adalah kaya. Karena orang miskin bahagia, orang kaya juga bahagia. Tapi gaya bahagianya orang miskin sama kaya beda. Kalau orang kaya itu hidupnya sederhana. Kalau orang miskin memang adanya segitu. Iya banget. Pak Ali orangnya sederhana enggak? Sederhana sekali. Meskipun beliau naik Mercy. Tapi saya lihat Pak Ali itu adalah sosok yang sangat sederhana sekali. Nyatanya Pak, bojonya satu kok. Istrinya satu kok. Tapi kalau orang kaya bojonya kaya belum kaya. Karena tidak bisa menikmati yang satu itu. Ya kan? Kurabian sama lalu kebahagiaan orang lain. Iya. Nah, syarat pertama adalah kaya. Kaya yang sama adalah memiliki penghasilan pasif income minimalnya 50 juta. Jadi kalau ada orang kaya, dikatakan Pak, dia orang kaya. Lihat pekerjaannya seperti apa? Dia pimpinan di mana? Pasif income atau tidak? Kalau dia kaya tapi masih bekerja mengandalkan gaji, berarti dia termasuk orang yang tidak kaya. Karena ketika dia berhenti, penghasilannya turun. Yang terjadi miskinnya cepat. Tapi kalau
Kalau 50 juta tiap bulannya itu pasif, begitu dia meninggal dunia, dia masih menghasilkan 50 juta terus menerus dan bisa dibagikan kepada anak istrinya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, orangnya masih muda. Pak Ali muda nggak? Ya mudah-mudahan. Karena sudah Pak Ali udah nggak muda. Tapi ketika ketemu saya dulu, muda sekali. Muda sekali. Pak Ali sama saya selisihnya hanya setahun. Saya umur 53, Pak Ali umur 54. Ya kan udah undi. Ya kan? Gimana? Pak Ali setahun kan? Saya kan belum muda. Dibandingkan orang-orang yang saya temui, katanya guru tapi kok uyuk-uyuk gitu. Karena begini, kalau orangnya masih muda berarti ilmunya up to date. Seperti tadi kita belajar dari Mas Adit, itu ilmunya up to date. Kenapa masih muda? Coba kalau saya harus berguru pada orang kaya tapi udah tua coba. Misalnya saya datang jam 11, mungkin Pak Ali keroan itu. Tapi ya Mas, meriah. Lah kapan sih naune? Kapan saya belajarnya? Tapi kalau saya mendatangi Pak Ali jam 2, tok, assalamualaikum. Wih, Mas Indu. Ayo silahkan masuk. Langsung saya diajari. Dan dia dengan sigapnya melayani saya. Kemudian Pak Adi, muda enggak? Saya sama Pak Adi ada selisih 2 tahun. Tuaan beliau. Muda enggak? Muda. Karena saya join tahun 2005. Berarti sudah berapa tahun nih? Pak Adi masih energi itu masih langsing, masih luar biasa. Saya datangi jam berapapun beliau bukakan itu dan saya mau tanya apapun jawabannya spektakuler. Sehingga ilmunya up to date, bukan kaya karena warisan. Maka coba, pernahkah Bapak sekalian datang ke sebuah seminar di mana yang menjadi pembicara adalah sultan? Seminar bisnis, pematerinya sultan. Mumet enggak? Jadi Bapak sekalian, untuk sukses Anda harus menjadi anaknya sultan. Oh enggak ojar enggak? Aku anak yang satu coba dan sultan. Terus kadung lahir ya kan? Kadung lahir tetap aku dari itu. Iya, tobat kan? Mungkin nggak saya belajar dengan orang seperti itu? Ya mungkin. Nah, syarat yang ketiga, penyampaiannya meledak-ledak. Kalau penyampaiannya meledak-ledak, berarti ini ilmunya up-to-date. Sudah up-to-date, masih muda dan hasil jeripayah dia sendiri. Sehingga tidak copy paste. Halo, yang punya copy paste. Halo, yang punya copy paste. Postingan copy paste, itu komentar ya copy paste. Sehat selalu ya Pak Aplen. Jangan coba kalau Anda itu jadi Aplen, ada 100 dolar, kemudian komentar sehat selalu ya Bu Aplen. Kowe iki ndongake Aplen ngono apa piye ta? Bebas ayo diminta makan ya kan? Masih sehat selalu. Ini komentar yang amburadul dan ambiar. Betul. Itu saya karena sakit hati itu tidak komentar. Nah mengaku ini panas iris. Kok diposisikan orang sakit gitu loh. Ayo angkat tangan ke atas, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Hari ini saya berjanji akan membuat status, dan memberikan komen yang menyehatkan semua orang, mencerdaskan saya sendiri,
Balik ke bawah. Goblok iki mbok kabeh. Goblok siji lho. Nah, jadi saat saya sukses, saya harus memiliki mentor, saya harus memiliki guru, saya harus memiliki seorang pelatih. Yang mana syaratnya? Pertama, kaya. Kedua, masih muda. Penyampaiannya meledak-ledak. Sehingga apa yang disampaikan bukan teori, bukan kopas. Masa ada seorang di domain posting. Saya tersenyum dulu. Bukan tersenyum, miras itu loh. Karena ini, menurut saya ya, ini loh, seorang dosen ketika membahas status, itu kan pengen dihargai kan? Ya kan? Pengen dihargai. Nah, penghargaan tertinggi bagi seorang dosen ada ketika membahas status dikomentari oleh friend. Coba, siapa di sini yang pernah dikomentari oleh Pak Ali? Ya. Gimana? Saya aku rakyat. Pak Ali hanya komentar pada EDD ini. Ayo. Yang EDD pemula. Kurang payah. Iya gitu kan, kurang payah. Baik, Pak Ali pernah dikomentari ya. Komentarnya Pak Ali gimana? Luar biasa, ada luar biasanya. Ada luar biasanya ya. Kemudian ada eksklusif, gitu kan? Kalau Pak Adi komentar gimana? Kalau Pak Adi sama Desa luar biasa, Mbak Ismail setuju banget atau saya akan bersama dengan atau apa? Nah, akhirnya dengan kata-kata Pak Adi ambil keberan lagi tuh kreatif lagi ya. Untuk buah, Pak Adi membagi berarti aku udah bener wah. Betul. Karena kata-kata satu kata dari Amel itu mampu memberikan dorongan yang kekuatannya 10.000 tronton. Bahkan satu komentar pun dari Pak Adi mampu membentuk, melatih kita untuk memposisikan diri kita untuk menjadi duplikat beliau. Betul betul. Nah sekarang kalau Pak Sindu yang komentar, Nah, sekolah sama dewan bagus Pak Muslim enggak, langsung Sindu aja. Pak, Benar. dari Pak Sindu kemarin, kali ini mau diadakan sering lagu. Terus perasaannya gimana? Wah, kaya. Dadanya langsung loh, langsung. Iya. tanda lo Pak. Uangnya gini. Tanda lo. Berbunga-bunga Pak. Ayo, Bu Fitri, ayo. Mana Pak Fitri? Ketika jenengan membuat postingan, kemudian saya komentar, perasaan jenengan gimana tuh Pak? Kayak Indo. Seperti kembang api Pak. Ternyata saya layak sih Didi. Ya, betul kan? Kalau Mbak Kurnia Hayati, kalau saya komentari perasaan jenengan gimana tuh Pak? Semuanya bahkan rasa diperhatikan juga, didoakan juga. Nah, saya setiap kali berkomentar selalu ada matang marketing plannya. Dengan layak CDD bulan ini Mbak, bener kok bener. Berarti apapun komentar saya pasti mengacu ke marketing plan, pasti mengacu ke kualifikasi. Betul. Tidak mungkin saya hanya berkah ridhonya. Merah bunga, merah bunga. Kan nggak mungkin begitu. Karena saya kepengen ada semuanya ini luar biasa, berprestasi, dan prestasi Anda bisa dirasakan, bisa dilihat, dan bisa ditiru. Betul betul. Jadi teknik menjawab pun beda, teknik berkomentar pun beda. Saya kalau ada orang yang ikut jawaban saya selalu kembalikan ke dosen. Saya selalu identifikasi apanya. Pak, saya mau nanya ini. Oke, jawabannya ini. Tapi biar Anda canggih di sini, silakan ikuti home sharing. Dan di home sharing jangan
jangan datang paling telat, pulang paling awal. Jangan. Datanglah ke home sharing lebih paling awal, pulangnya paling akhir. Demikian juga kalau kita sholat, datanglah paling awal, baliklah ketika masjid sudah mulai habis. Kalau gini yang sholat, nah, itu kan di masjid ngapain? Datangnya telat. Nah, kalau saya masih nggak begitu, saya datang paling awal karena saya cowok. Saya tuh pengen melatih mata Allah. Ya Allah, nanti yang datang ke sini itu karena mandat. Dan lewat suara saya. Allah Rambut kalau ada enak. Nah, begitu saya selesai ada, kan orang-orang pada berdatangan itu. Nah, saya tidur. Ya Allah, mereka datang ke sini karena ada. Maka ya Allah, satu orang ini nilainya 100 juta. Ada 10 juta, ada 10 orang kan. Berarti kan saya dapat 1 miliar. Maka beda saya, iya, kan gak ada yang bener kan? Ya betul Pak. Nah jadi kan yang masjid itu ngapain? Yang doa piye? Jadi kan bilang gimana? Nah, maka kalau terkabul rekor diri loh gue. Ya Allah mudahkanlah. Emang Gusti Allah nanti udah lingkungi saya, lingkungi nyentuh, lingkungi turun, lingkungi pipis. Semua juga Belum bener. Doa itu orang jaluk duit gitu, orang jaluk doa mulai gitu, orang jaluk emas gitu, orang jaluk ribet gitu. Nah saya berdoa itu begini, orang yang datang sini berkat adatku, maka satu orang saya minta tas, tapi jadi selalu. Nah, begitu selesai sholat, orangnya pada bubar ya Allah, orang sedih tadi banyaknya minta dimudahkan, dimacam-macamkan. Saya minta duit saja. Mudahnya dari mereka, lancarnya dari mereka, tapi duitnya untuk saya. Ya Allah, ya Allah. Nah, kamu kurang uang. Kalau ada orang, nanti orangnya mungkin mendengar atau nyalakan. Tunggu kok kalau ngomong. Wah, repot. Repot. Nah, kemudian ketika komentar, maka tolong buatkan di sebelum Anda ada, sebelum Anda lahir binasa, Apren itu hobinya dungo. Keberadaannya, kehadirannya yang berkat doa dia, maka itu Apren nggak usah minta doa, bermimpi Apren itu representasi. Kalau komentar pada Apren adalah Pak Apren, kapan ada waktu ke saya? Syaratnya mendatangkan Anda apa nih? Gitu loh. Bukan kok doakan ya Pak. Ya coba kalau jenengan duit dones, supaya kabeh ngomong lebih orang. Padahal mendoakan orang lain harus lengkap. Nama lengkap, bintinya siapa, binnya siapa. Nah makanya jenengan apa dari yang itu lah, maka dia doakan mau jenengan lagi bukan bintinya sopo. Betul. Maka kalau ke rumah klien atau komentar Pak Apren, syaratnya Anda datang ke tempat saya, ke home sharing saya. Menurutku, Apren langsung. Karena membayarkan apa? Begitu ada di sana, Anda kan jadi crowd-driven qualified 1 juta kok. Iya, keren lah sebenarnya. Wah, keren banget. Nah, impian bisnis baru bisa kita lakukan kalau kita masing-masing punya impian. NASA juga punya impian. Impiannya NASA kok Indonesia makmur raya berkeadilan. Itulah impian NASA. Visi-visi adalah impian. Begitu saya masuk NASA, saya juga punya impian. Impian pertama saya adalah
Saya pengen dihargai. Berapa Pak? Gimana? Berapa? Bukan saudara, cowok cemen. Saya tuh tidak pernah dihargai yang namanya anak kecil, paling kecil kan nggak dihargai. Contohnya apa? Pakai baju pasti sisa. Dihargai nggak? Nggak, langsung suwek kok. Sama nama berapa? Nama berapa tadi? Pertama. Nah, saya Itu butuh kedua. dihargai. Yang kedua terus. Iya. Nah, anak kecil itu kalau mau ngomong gimana? Atau ada celana ya? Diam, apa? Kamu anak kecil. Celana. Makanya biar saya mau, aku kepengen dikasih penghargaan, omonganku dianggap ilmu loh. Itu impian nol dana, ya, impian nol rupiah, impian nol nominal. Tapi itu saya perjuangkan betul. Nyatanya begitu saya sekarang di sini orang tua mereka mabuk. Nah, terus impian ini ketika saya menjalankan masa saya kepingin saya memecahkan rekor jenazah. Kalau orang datang ke seminar sendiri, saya minimal ajak istri saya. Kondisi apapun istri saya harus ada. Mau hamil kan, mau hamil muda kan, mau hamil segenap kan, mau hamil gede kan, mau HPL kan, mau HPL kan. Itu saya ajak pertemuan. Anak saya lahir Senin kan, atau umur seminggu kan, umur 2 minggu, tetap saja saya ajak ke pertemuan. Apakah saya sadis? Saya enggak sadis. Kenapa saya lakukan itu? Karena daya dong saya enggak. Contoh, Pak Adi memberikan materi, saya kemampuan otak saya menangkap mungkin 5%, tapi mungkin istri saya menangkapnya 50%. Masing-masing. Daripada saya mampu menyerap ilmunya Pak Adi, informasi dari Pak Dianya 5%, kemudian saya menggurui istri saya. Itu namanya presentasi apa nyipati? Halo. Kalau saya nyerit ya, nyerit itu lebih kecil daripada nyerot. Benar kan? Nyerit. Kalau istri saya jerit tani, maka istri saya jerit. Keceritaan itu cuci muka, cuci tangan atau mandi atau kayak keterangan cecak dulu. Itu apa lagi? Makanya karena daya serap saya belum tentu saya ini pintar, saya ajak pasangan saya, istri saya untuk mencerna apapun ke pertemuan, gimana misalnya jelaskan dia semua ada saya. Dan ternyata bapak saya begitu istri saya ajak, dia memiliki impian yang berbeda dengan saya. Kalau saya tadi kan tidak hormat, beda tadi. Impian istri saya itu beli kasur kok. Beli kasur. Seorang pria apa peduli yang namanya kasur? Oke gitu. Pak. Perempuan kan harus asik, harus romantis, harus gimana gitu kan ya. Ya minimal alasnya kasur lah, orang pelosok. Jadi kan istri saya itu kasur. Begitu pulang dari pelatihan Pak Argo, ikan mau Bu? Kasur. Nah, kalau dia ada di kasur, wah. Dan benar, impian istri saya kasur untuk menyambut anak pertama saya namanya Sinsinura dan Raden. Berdiri. Itu lahirnya ya, lahir langsung disambut dengan kasur nasa. Oke, saya tampilkan Anda tercinta saya ya. Dan karena beliau ini saya ajak sejak dalam kandungan. Ya, sejak dalam kandungan sudah saya ajak ke pertemuan, ke pelatihan, ke seminar. Bahkan ketika dia kecil, dia sudah menjadi pemateri SMB. Pemateri termuda dengan membawakan materi paling singkat. Apa itu? Di antaranya Pak Agung. Itu kan dibacakan puisi, ya. Membaca puisi kan. Aku bukan insan biasa. Memang hakku untuk menjadi insan luar biasa. Betul
dengan enak, tapi belum sampai hati, belum sampai ke jantungnya ya Mas. Maka anak saya Cincin itu begini, ayah, ayah, buka urusan. Karena semua orang pasti ingat anaknya kan. Pada waktu itu pesertanya mayoritas bapak-bapak. Iya. Terus Cincin, oh ya, dan dia menanyai saya gitu. Di ruangan yang sangat gelap itu. Bisa lihat anaknya sendiri-sendiri. Terus apa terjadi kemudian? Pak Agung datang, kasih juga, makasih. Cincin luar biasa, pemateri paling singkat. Oke, silakan Cincin masih di depan ruangan saya. Jadi saya membangun NASA ini berdasarkan impian. Saya punya impian, saya punya impian, anak saya pun punya impian. Monggo silakan Cincin. Jangan lihat bapaknya. Jangan lihat distributornya, tapi kronnya. Ini adalah kron. Oke, Cincin duduk situ. Oke, silakan Cincin. Teman-teman disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, bos. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Simsin Sindra Adenmera. Saya umur 15 tahun. Saya kelas 9 SMP. Dan saya putri dari Bapak Sudi Sugito dan Ibu Isminyani. Simsin ini punya impian ya. Sejak kecil dia punya impian. Nanti dia akan cerita bagaimana dia membuat impian, kemudian merespon impian tadi, dan ketika impian itu terkabul, keterkabulannya impian pertama itu memacu kreativitas untuk membuat impian-impian selanjutnya. Nah, salah satu impian saya adalah saya kepengen punya anak. Ya. Saya harus melahirkan anak-anak yang berpikiran global. Saya memang dari desa, Tegal Taman, Bangun Tampan, Batu. Tapi orang-orang di kampung saya itu kuper-kuper. Ke Bali aja belum pernah. Pesawat belum pernah. Pesawat itu belum pernah. Saya pengen anak-anak saya naik apa saja di dunia ini, dia bisa naik, dia bisa enjoy, dia bisa berkeliling dunia. Saya kepingin. Maka saya membekali anak saya punya impian anak saya harus pintar bahasa Inggris. Do you speak English? Yes. Wow. Oke, nanti Cincin akan cerita dengan bahasa Inggris. Bukan gagah-gagahan, bukan. Tapi bentuk bahwa impian pasti terkabul. Jadi impian pasti terkabul. Oke, silakan beri Cincin. Cincin cerita dari pertama kali ikut seminar sampai kemudian Cincin pergi ke Bali. Karena dulu dengan kakak kan pengen pesawat kan, hanya sampai ke Bali dapat ribut dari mata. Kemudian kakak pengen tampil pentas di Singapura, dulu dapat ribut dari NASA juga ke Singapura. Kemudian kakak berangkat sendiri ke Singapura dan presentasi di Singapura, benar kan? Kemudian kakak pergi ke Jepang selama 9 hari dan presentasi di sana, tidak dibarengi orang tuanya. Oke, waktu yang tepat untuk Cincin Sudera Karuna Manager. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menceritakan tentang impian saya menggunakan bahasa Inggris karena salah satu impian kedua orang tua saya adalah memiliki anak yang bisa berbahasa Inggris. Jadi di sini saya akan membuktikan bahwa salah satu impian mereka telah terwujudkan. Yes. Since I was a kid, Yes. I always dreamed of going somewhere Nanti diartikan ya Pak ya. with an airplane. When I was in kindergarten,
My parents always drove me to school with a motorcycle. We always cross the same road every day, and I always see the same billboard every day. It shows a picture of a male lion statue and a giant Ferris wheel. Yes. I asked my parents about what that picture is, and they said that it was Singapore. Ya, pada zaman dulu saya nggak tahu kalau ada negara lain selain Indonesia. Nah, terus dikasih tahu kalau ada negara namanya Singapura. And so since then, I wanted to go to Singapore. But before going to Singapore, my parents fortunately got a prize from NASA to go to Bali. And I am so happy that they allowed me to go together with them to Bali. And finally, my first ever dream has come true, to ride an airplane. My father said that the airplane is a very luxurious transportation that could take you anywhere. Good. And yeah, that is my first dream. My second one is I wish to go to Singapore, the country that I always dreamed of since I was a kid. At that time, when I was a third grader, my father got another prize to go to Singapore. They invited me and my sister to go to Singapore, and Agak sedikit. Nah, dekat ya. I went to Singapore with them. We saw the big city, and we got to take pictures with the Merlion Lion statue. And 2 years later, when I was a fifth grader, my school held a study tour to go to Singapore. I was so happy, and I asked my father, can I come to the study tour? Can I join? And he immediately said yes. But as an exchange, I must help organize my family stockist. Wah. Bukan membuat laporan stokis. Yes. Jadi semua urusan stokis yang ngerjakan dia, karena dia kepengen ke Jepang. Ke Singapura. Dia ke Singapura, dia sudah mengerjakan laporan stokis dan order stokis. Itu dilaporkan di sini di Bali Fair. Syaratnya kalau kamu mau berangkat ke Singapura. Yes. Okay, next. Yeah, and me and my sister did our jobs in our stockist. We helped our mother order some products, and we delivered them. To customer. Yeah, to the customer. And finally, my family completed the payment, and we went to Singapore. I went to Singapore without my parents. I went there with my friends and my teachers. And so, after going from Singapore, I watched some anime, and I dreamed of going to Japan. I wanted to see some anime characters. Yeah, that way. And I was surprised that when I was in 6th grade, my school held another study tour to Japan. And I asked my father, can I join again to this study tour? Can. And my father said yes. And also my sister said that she also wanted to join. And my father told us the requirements if we want to join the study tour. He said that we must garap laporan. Ngerti bahasa Inggrisnya ya? I must input the data distributor, and my sister
filled the data cash bill, and Laporan poin. from that we earned some money from our father, which is Jadi about gaji 750,000. Wow. 700.000 gajinya. Ya. Yeah, every month. And then we went to Japan with our own pocket money that we earned from our father, that we get from our father. And in Japan, it was such a beautiful city. We went to Kyoto, Tokyo. I think we didn't go to Taipei, but we get to take a picture with the Shibuya patung anjing gitu loh. Oh, patung anjing. Ya, patung anjing. Ya, Hitachi statue. Hitam tapi Cina itu kan. Aku dong. And then after that, until now, I am still dreaming to go to the Netherlands. Yes. Amin. And jujurly, I am always happy whenever there are guests coming over, and my sister have to make them drinks, and they get to stay over for the night in my room, because whenever they get to stay over in my room, I get 50K from my father. Sebentar. Jadi anak saya Cincin sama Ipet sama Rusni itu dapat penghasilan tambahan apabila di tempat kami, di tempat tinggal kami ada donen yang datang. Ipet tugasnya membuatkan minum. Cincin tugasnya mencari lauk dan menyiapkan makan. Karena setiap kali ada tamu yang datang dapat tambahan 50.000. Kalau dalam satu bulan ada 10 kunjungan, maka gaji mereka tambah 500.000. Kalau tamunya yang menginap, mereka merelakan kamar mereka dipakai oleh tamu. Karena kalau kamar mereka dipakai, tambahannya 100.000 sendiri. Dan kalau tamunya datang kok nggak jadi nginep, mereka sedih. Betul gitu ya? Ya. Yeah, so it upsets me whenever they are staying over in my room, because I won't get any money. Yeah. Okay, I think that's all from my presentation today. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika ada salah bicara, dan saya akan kembalikan ke Bapak Sidu Sugito. Terima kasih. Thank you, Mbak. Thank you. Like father, like daughter. I like to speak foreign. Yeah, I can speak English very well. So I learned English when I was 13 years old. Sejak saya umur 13 tahun saya sudah canggih berbahasa Inggris dengan cara belajar otodidak. I was a tourism guide since 1983 until 2000. Saya belajar bahasa Inggris, mulai berbicara bahasa Inggris sejak tahun 82 sampai tahun 2000. Nah, di tahun 2000 saya bermimpi menikah, karena saya tidak mau menghidupi keluarga saya dari hasil gaet, dan saya tidak mau menikah dalam kondisi menjadi seorang gaet, karena kalau gaet itu hobinya ngelayap. Saya kepingin setiap hari ada di rumah, maka saya geluti bisnis NASA. Saya lihat Pak Ardi dari pagi di rumah, siang saya datang sana di rumah, sore saya datang ke sana di rumah, malam saya datang sana di rumah. Kemeropok saya. Kemeropok itu panas hati saya. Terbakar saya. Apakah mungkin Pak Adi setiap hari di rumah? Karena mungkin ketika saya pagi datang sana saya belanja, itu Pak Adi ada di rumah. Selang beberapa hari saya datang siang, Pak Adi ada di rumah. Suatu ketika saya datang sore, beliau juga di rumah. Begitu malam saya belanja lagi ke sana, juga beliau di rumah. Suatu ketika saya nekat,
Aku harus dari pagi sampai pagi lagi di rumah Pak Adi. Tak tonton koyo apa sih? Keren kan? Seorang dosen mengunjungi aplennya dari pagi sampai pagi lagi. Gak pulang-pulang. Nginep di situ. Dan gak hanya sekali, 3 hari. Sampai istri saya ngurek-ngurek, "Kowe kok ora balik-balik iki ngopo to, Pak?" "Oh, aku sedang belajar how to be a crown diamond." Karena crown diamond enak, supaya esuk tekan esuk meneh iki karo anak bojo. Dari pagi sampai pagi lagi itu dengan anak istri. Sehingga saya bisa menikmati sekali pertumbuhannya Sintin ketika mulai merangkak, mulai belajar makan, sampai kemudian belajar mandi, ganti cawat sendiri, cawat ya Mbak, ya cawat. Pak Sindu ngerti cawat, ya ngerti lah. Aku ahli cawat. Nah, saya lihat kehidupannya Pak Abi seperti itu, maka inilah saya kepengen seperti ini. Aku pengen menjadi kepala keluarga yang seperti ini. Pengen mobil satu, utang lunasinya gampang. Utangnya nggak pada teman tapi pada bank, bank pun ngejar-ngejar minta di utang lah, bilang miliar dulu, rasa nganggo agunan, lu keren kan? Asem tenan apa lu? Nah suatu ketika saya mengunjungi Pak Ali dan di rumah Pak Ali pun saya nginep 2 hari. Pengen ngerti yang dilakukan apa saya itu ngapain gitu. Dari pagi sampai pagi lagi ngapain Pak Ali? Ternyata Pak Ali juga orang yang sederhana. Kalau pagi koloran, tapi koloran itu orang beda ya. Tenang. Tetangga saya kan juga tetangga tuh, koloran itu. Tapi beda. Kolorannya Pak Ali itu pede. Koloran tetangga saya itu tidak pede. Kalau Pak Ali itu pede itu karena produsen duit. Kalau tetangga saya tadi itu pede, tidak punya duit. Nah, tidak pede. Kalau Pak Ali pede, punya duit. Kalau tetangga saya tidak pede, tidak punya duit. Maka kolorannya beda. Nah, dari situ kemudian saya memutuskan untuk jadi kronden. Nah, saya sejak jadi distributor pikiran saya sudah kron. Cara berpikir saya kron. Dan saya mengunjungi aplen saya bukan untuk belajar, bukan. Tapi saya meniru plek. Saya datangi rumahnya Pak Adi. Wong kok pintere kaya ngene sing diwaca bukune apa ternyata buku saya masuk rumahnya buku tok. Ya Allah, buku semua. Ini berapa ratus juta ini buku ini. Saya bandingkan dengan saya sendiri baru punya buku tulis 2. Isinya tagihan. Sama bon. Ini reng-rengan daftar belanja, yang ini daftar utang yang saya lunasi. Isinya 2 buku tulis yang tidak menarik. Beda dengan Pak Adi polisinya cashflow aturan macam-macam, cara beli rumah yang menguntungkan, kemudian cara public speaking skill itu ada semua. Saya bandingkan kemudian ke rumah Pak Ali. Saya datang di rumah Pak Ali, saya pengen lihat di rumah Pak Ali itu bukunya apa, kok Pak Ali udah ngomong baca buku, kowe buku apa ora? Begitu saya datang ke rumah Pak Ali, ada lemari ya. Gedah, itu kan bahasa Jawa ini. Lemari kaca itu semua. Dan ada kunci di situ kan. Saya buka, klik, gedek ini. Tak ambil, ternyata buku beneran. Ada coretan itu kan berarti dibaca beneran ini, bukan pajangan. Bukan kayak buku di kampus, bukan, itu kan pajangan. Ini dibaca ada coretan-coretannya Pak Ali. Bahkan ada buku yang sudah merotol gitu. Berarti Pak Ali baca benar berkali-kali ini. Maka wajar kalau beliau crown diamond. Nah, saya bandingkan dengan saya. Oke deh, mulai saat ini saya berjanji, saya akan belajar untuk menjadi aplen yang hebat. Maka muncul jurus pertama saya. Saya akan menggunakan alat tulis. Ini kayaknya perlu diginiin ya. Nah, saya membuat impian. Saya memiliki impian yang sangat banyak, tapi impian tinggallah impian tanpa action. Impian atau dream tinggallah dream kalau tanpa set goal. Set goal itu apa? Set goal adalah rancangan terjadinya impian. Kalau impian saya crown, maka set goalnya apa?
saya harus biasa presentasi. Kan gitu. Biasa presentasi di kelebaran dan di kedalaman. Berarti kalau saya kepengen jadi crowd, saya harus melatih diri saya untuk memiliki jam terbang untuk presentasi. Nah, kemudian untuk omset, saya seorang crowd kepengen punya minimalnya 3 kaki masing-masing 1 juta poin. Maka saya apa? Saya harus menghasilkan poin yang besar dengan sangat mudah. Maka saya targetkan 1 hari saya harus bisa menghasilkan 200 poin. Kalau 200 poin, ya, PV, ini kalau 1 bulan jadinya berapa? 6.000 PV. Apakah saya harus canggih jualan? Ya. Karena poin harus dari aktivitas meminjamkan paket info dan terjadilah presentasi. Jadi poin berasal dari presentasi, bukan hasil dari posting. Produk ready di order ya guys, sis. Bukan seperti itu. Itu namanya pamer. Mameri dunia maya. Tapi saya kepengen action, saya kepengen 200 poin per hari. Dan kalau ini terjadi beneran, maka saya sudah ahli presentasi. Karena presentasi menghasilkan poin, menghasilkan orang join, menghasilkan penolakan. Betul kan? Kalau ditolak, saya harus belajar buku sikap. Sikap kalau orang ditolak seperti apa sih? Jangan sampai ketika saya ditolak, saya malah sambat pada aplen. Plan, aku ditolak kan? Gimana sih plan? Plan, biar tidak ditolak gimana sih plan? Aku orang kosong banget weku. Aplen tempat konsultasi, bukan mengadu. Aplen tempat konsultasi, bukan